Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian kita yang membahas tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yang dalam hal ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wazir, seorang menteri, karena beliau mengetahui takwil mimpi sang raja, yang mana mereka akan menghadapi 7 tahun yang bisa, yaitu 7 tahun mereka bisa bercocok tanam seperti layaknya biasa, namun mereka simpan hasil pertanian mereka tidaklah dimakan melainkan sedikit saja. Lalu setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, ya, masa paceklik, sulit untuk makan, ya, dan mereka sudah mempersiapkan. Ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kemuliaan menjadi seorang wazir, diangkat oleh raja tersebut. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu setelah 7 tahun bercocok tanam, menyimpan hasil pertaniannya, lalu 7 tahun berikutnya masa-masa yang sulit, masa-masa paceklik, di mana tidak turun hujan, ya. Demikian pula tanah ini tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut, sehingga memiliki stok pangan yang mencukupi penduduk negeri Mesir. Ya. Lalu tersebar kabar bahwasanya di negeri Mesir ini memiliki stok pangan di masa-masa sulit tersebut, di masa-masa paceklik. Jadi kalau menginginkan untuk mendapatkan makanan, maka harus pergi ke negeri Mesir tersebut, ya, menyiapkan barang-barang agar bisa membeli bahan pangan di negeri Mesir tersebut. Ini sudah tersebar berita ini, ya. Seperti kalau kita mengalami hal tersebut, pasti kita akan mencari di manakah ada tempat yang di situ menyediakan stok makanan. Akan dicari-cari oleh orang banyak, ya, agar bisa makan, agar bisa memenuhi kebutuhan
makanan sehari-hari. Nah, ketika kabar ini benar-benar tersebar dan manusia pun datang ke negeri Mesir untuk membeli makanan, dan di antara yang datang ke negeri Mesir untuk mencari makanan, untuk mendapatkan atau membeli makanan itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Mereka datang dari negeri Palestina menuju Mesir untuk membeli yaitu makanan agar bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Dan manusia sudah tahu bahwasanya wazir atau menteri yang mengurusi pangan ini adalah wazir yang amat adil. Wazir atau menteri yang luar biasa pengetahuannya, yang luar biasa kedermawanannya. Makanya para manusia berbondong-bondong menuju negeri Mesir untuk bisa mendapatkan makanan agar bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang ke-58, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf datang, kemudian masuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, masuk ke tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nah, ini yang menarik. Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang dan masuk ke tempatnya Nabi Yusuf tahu bahwasanya mereka ini adalah saudara-saudaraku. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata tidak mengenali. Wahum lahu munkirun. Saudara-saudaranya tidak mengenali bahwasanya wazir ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saudara sebapaknya. Ya, saudara yang dahulu pernah dimasukkan, dilemparkan ke dalam sumur. Ya, jadi Nabi Yusuf tahu, dapat mengenali, oh ini saudara-saudaraku. Ya, akan tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali. Ya, tidak mengenali. Makanya di sini para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi Yusuf kenal sedangkan saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Ya. Di antaranya penjelasan dari hal tersebut yang pertama, bahwasanya Nabi Yusuf ketika berpisah dengan saudara-saudaranya itu, Nabi Yusuf masih dalam keadaan kecil. Kana saghiran. Ya. Masih kecil dahulu ketika dilempar ke dalam sumur, kemudian berpisah dengan saudara-saudaranya, itu masih kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Ketika tumbuh, berkembang, ya, menjadi orang yang dewasa, pasti ada perubahan-perubahan yang tidak sama dengan pada saat Nabi Yusuf masih kecil. Ya, dan ini yang menjadikan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu tidak kenal bahwasanya wazir tersebut, menteri tersebut adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ada perubahan-perubahan yang berbeda antara Yusuf masih kecil alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah menjadi orang yang besar, orang yang dewasa. Ya, kita ingat, ya, tatkala Nabi Yusuf dilempar, setelah itu dibawa oleh kafilah yang sedang melewati sumur tersebut, lalu dibeli atau dibawa ke Mesir, kemudian dibeli oleh,
yaitu Al-Aziz, ya, tinggal di situ, ya, kemudian digoda, dimasukkan ke dalam penjara kurang lebih selama 7 tahun. Ya, setelah itu ya raja bermimpi kemudian bahwasanya nanti harus menyimpan bahan makanan sampai 7 tahun lamanya, ya, dari hasil pertanian tersebut. Ya, maka ini adalah masa yang amat-amat lama, sehingga pasti akan ada perubahan dari fisik. Ketika sebelumnya anak kecil menjadi orang yang dewasa, pasti ada perubahan. Ini yang menjadikan saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak mengenali beliau alaihi salam. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok saudaranya Nabi Yusuf tidak kenal sedangkan Nabi Yusuf kenal? Karena mereka ini datang dalam jumlah yang banyak. Ya. Mereka yaitu satu kelompok, satu rombongan. Ya. Adapun Nabi Yusuf cuma seorang diri. Makanya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang rombongan, maka akan tahu, oh ini saudara yang pertama, saudara yang kedua, saudara yang ketiga. Kalau nggak kenal saudara yang pertama, mungkin saudara yang kedua, atau mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat, atau yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Ya, jadi karena mereka ini datang secara rombongan, jadi tahu, oh ini saudaraku, saudara. Akan tetapi Nabi Yusuf cuma seorang diri, sehingga tidak dikenali oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya dikarenakan mereka ini ketika ngomong dengan bahasa mereka. Dan Nabi Yusuf tahu bahasa mereka seperti apa. Karena dari kecil sudah paham bahasa yang mereka gunakan. Ya. Jadi tahu dialeknya bagaimana, logatnya bagaimana, bahasanya bagaimana. Nabi Yusuf tahu bahasa mereka. Ya, akan tapi mereka tidak mengetahui Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan Nabi Yusuf alaihissalam ngobrol, berbicara dengan memakai bahasa Mesir, bahasa penduduk Mesir. Karena Nabi Yusuf, ya, yaitu tumbuh, ya, di negeri Mesir bersama penduduk Mesir, sehingga mempengaruhi bahasa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam? Dikarenakan haibatul mulk, ya, kewibawaan yang ada pada diri Nabi Yusuf, yang pada saat itu adalah sebagai seorang menteri yang berwibawa, yang memiliki kehormatan, yang memiliki kedudukan, yang memiliki kemuliaan. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak istilahnya melihat secara detail seperti apa Yusuf alaihissalam ini, karena wibawa seorang menteri, maka orang ketika melihat pun paling cuma melihat sebentar, tidak sampai dilihat secara maksimal gitu ya, dilihat dari atas sampai bawah, enggak. Karena apa? Karena memang berhadapan dengan seorang yang amat-amat mulia, berkedudukan tinggi, dan mereka datang untuk mencari makanan. Ya, kalau dilihat dari tingkatannya mungkin mereka yaitu statusnya lebih di bawah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya mereka tidak berani untuk melihat secara totalitas. Nah, itu yang menjadikan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam.
Kemudian yang kelima, kenapa Nabi Yusuf tahu mereka ini saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak tahu bahwasanya menteri tersebut adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf sudah lama menanti mereka, menunggu mereka. Ketika tahu bahwasanya 7 tahun harus benar-benar bisa menyimpan bahan makanan, setelah itu 7 tahun nanti ada masa paceklik. Nah, ini Nabi Yusuf akan tahu bahwasanya mereka akan datang untuk mencari makanan. Makanya Nabi Yusuf ini sudah benar-benar menanti dan menunggu mereka. Menunggu kedatangan mereka. Adapun saudara-saudaranya tidak akan pernah menyangka bahwasanya seorang wazir atau menteri ini adalah saudaranya sendiri. Tidak akan pernah menyangka, sehingga emang nggak kenal. Dahulu sudah dilempar ke sumur, sehingga nggak menyangka, nggak punya perkiraan, bahwasanya seorang wazir ini adalah saudaranya sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf tahu dikarenakan memang sudah menunggu mereka. Kemudian yang ke-6, yang ke-6, kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak mengenali Nabi Yusuf? Dikarenakan mereka tidak mungkin berpikir kalau yang menjadi wazir, menjadi menteri, yang mengurusi pangan itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Seandainya pun Nabi Yusuf itu mungkin selamat, paling dia akan menjadi menjadi penduduk kota Mesir saja. Nggak mungkin menjabati atau memiliki jabatan yang mulia sebagai seorang, yaitu menteri atau wazir. Makanya ini menjadikan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, kenapa kok Nabi Yusuf tahu mereka adalah saudara-saudaranya, dan sebaliknya ternyata mereka tidak tahu bahwasanya sang wazir adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-7 adalah ini dikarenakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Yusuf tahu mereka adalah saudara-saudaranya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf bahwasanya yang menjadi wazir, yang menjadi menteri itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, li hikmatin indah, karena memang Allah menyiapkan, ada hikmah di dalamnya. Jadi intinya Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwasanya yang masuk ini, yang datang ini adalah saudara-saudaranya. Sedangkan saudara-saudaranya tidak tahu bahwasanya mereka ini sedang menemui saudaranya yang dahulu diceburkan, dilemparkan ke dalam sumur. Maka pada ayat yang berikutnya 59, walamma jahazzahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan bahan makanan untuk mereka, saudara-saudaranya, Nabi Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seaya dengan kalian.
Ya, bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwasanya aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Ya. Jadi Nabi Yusuf menyiapkan, kemudian mengatakan ucapan seperti itu. Tolong dibawa saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Ya, aku ini kan adalah menyempurnakan takaran, yaitu memberi makanan. Ketika kalian beli, aku menyempurnakan takaran. Dan aku pun sebaik-baik orang yang menerima tamu. Ya, maka pertanyaannya, bagaimana Nabi Yusuf bisa tahu saudara seayah mereka, yaitu yang bernama Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana kok bisa tahu Nabi Yusuf alaihissalam? Sehingga mengatakan, tolong bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Di sini para ulama menjelaskan ya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tahu. Dikarenakan Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, siapa kalian? Dari mana kalian datang? Ya, kapan kalian datang? Apa yang kalian inginkan? Ya, apakah kalian semuanya ini bersaudara? Ya, apakah kalian itu memiliki ayah? Apakah kalian memiliki saudara? Jadi ditanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Nabi Yusuf tahu bahwasanya mereka ini punya saudara seayah. Ya. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, ya, bahwasanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan bahan makanan untuk mereka, ya, menyiapkan, membekali mereka dengan bahan makanan, maka mereka mengatakan, a'tina aydan li abina wa akhina. Mereka mengatakan, tolong berikan pula ya makanan untuk ayah kami dan juga saudara kami. Lah ketika tahu, ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, tolong bawa saudara kalian ini, sehingga aku benar-benar melihat saudara kalian dan aku akan ngasih tambahan bahan makanan untuk kalian. Ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang adil, seorang yang dermawan, penerima tamu yang sangat-sangat baik. Ala tarawna anni ufil kail. Jadi bawalah saudara kalian sehingga aku melihatnya dan aku akan memberikan bahan makanan kepadanya. Ya, aku pun adalah seorang yang terbaik dalam menerima tamu. Ya. Lalu setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memberikan ancaman kepada mereka. Padahal sebelumnya sudah dikasih targhib. Ya, Nabi Yusuf menjelaskan tentang bagaimana yaitu keadilan beliau, keramah tamahan beliau, kedermawanan beliau. Lah setelah itu mereka ya yaitu diancam oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Maka jika kalian tidak membawanya kepadaku, membawa saudara seayah kalian kepadaku,
maka kalian tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan janganlah kalian mendekatiku. Artinya ya, nanti berikutnya tidak boleh lagi. Kalau kalian gak bawa saudara kalian tadi ketika kesini, sudah gak usah kesini, gak boleh. Ya, gak boleh mendekati, dan kalian pun tidak akan mendapatkan jatah gandum. Ya, kalian tidak akan dapat jatah gandum, yaitu makanan. Ya. Makanya setelah itu mereka berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, berkata kepada sang menteri, qalu sanurawidu anhu abahu. Mereka mengatakan, saudara-saudara Nabi Yusuf, kami akan membujuk ayahnya agar kami bisa membawanya, dan kami akan benar-benar melaksanakannya. Ya, kami akan coba, kami akan berusaha untuk bisa membawa saudara kami bersama kami, dengan kita berusaha untuk membujuk ayah kami. Ya, karena kalau nggak dibawa mereka akan dapat yaitu jatah makanan. Sudah diancam oleh wazir atau Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mereka mengatakan wa inna lafa'ilun. Kami akan benar-benar ya melakukannya, melaksanakannya, yaitu akan membawa saudara kami ya dengan membujuk ayah kami. Ya, kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-62, wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung mereka, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka akan kembali lagi. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika telah menyiapkan makanan buat mereka, dan ternyata barang-barang yang mereka bawa, karena kan mereka akan beli makanan sebagaimana manusia yang lainnya datang ke Mesir ingin membeli makanan, ya, dan mereka bawa barang-barang untuk ditukar dengan bahan makanan. Dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karung mereka, dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana yaitu dermawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ingin melihat kembali saudara-saudaranya datang, tapi Nabi Yusuf alaihissalam menahan, sabar, padahal sangat-sangat rindu, sangat-sangat kangen, sehingga barang-barangnya dikembalikan lagi agar nanti bisa datang lagi. Dengan barang-barang tersebut, ya, dia bisa datang untuk menukar dengan bahan makanan. Karena seandainya barang-barangnya diambil nggak dikembalikan, boleh jadi mereka tidak memiliki barang-barang atau harta yang bisa dipakai untuk membeli bahan makanan. Ya, jadi Nabi Yusuf sebenarnya sangat-sangat kangen sekali dan bersabar. Ya, dan bersabar sehingga pengen nanti setelah ini mereka datang lagi, ya, datang lagi, ya, untuk bisa bertemu kembali.
Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh pelayan-pelayannya agar barang-barang penukar mereka ini dimasukkan ke karung-karung mereka. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa tahu ketika mereka telah pulang ke keluarga mereka, dan mudah-mudahan mereka akan kembali datang lagi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa kok Nabi Yusuf memasukkan kembali barang-barang tersebut ke dalam karung-karung yang diperuntukkan bagi saudara-saudaranya? Kenapa kok dikembalikan? Kenapa kok dimasukkan lagi? Di sini para ulama menjelaskan annahu min babil karam was-sakha. Nabi Yusuf melakukan hal tersebut karena memang Nabi Yusuf adalah seorang yang dermawan, orang yang baik hati, ya. Dan Nabi Yusuf tidak mau secara terang-terangan, ya, barang itu dikembalikan, wahai fulan, ini saya kembalikan dengan disaksikan orang banyak, gitu ya. Tidak mau seperti itu. Tapi dimasukkan ke dalam karung agar tidak tahu oleh orang-orang, bahkan oleh pemilik karung tersebut, yaitu saudara-saudaranya. Ya, karena memang Nabi Yusuf orang yang baik hati, orang yang sangat dermawan, namun tidak ditampakkan secara terang-terangan kepada yaitu khalayak ramai, tidak, tapi dimasukkan ke dalam karung. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Yusuf memasukkan barang-barang penukar mereka yang mereka bawa ke dalam karung-karung mereka? Ya, karena Nabi Yusuf sangat-sangat khawatir jangan-jangan tahun depan mereka tidak datang karena nggak punya yaitu barang-barang yang dibawa untuk ditukar dengan bahan makanan. Padahal Nabi Yusuf pengen mereka datang lagi karena kangen. Ya, sudah sekian tahun berpisah dengan mereka. Padahal Nabi Yusuf pun disakiti, tapi luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tetap kangen dengan mereka dan ingin mereka datang kembali. Makanya barang-barang mereka dimasukkan lagi ke karung dengan harapan mereka tetap punya barang yang dibawa ke Mesir untuk bisa ditukar kembali dengan bahan makanan. Seandainya mereka nggak punya barang-barang, mereka akan nggak pergi ke Mesir. Ya, luar biasa. Yang ketiga, kenapa Nabi Yusuf memasukkan barang-barang yang mereka bawa kembali ke karung? Dikarenakan ya, Nabi Yusuf tahu bahwasanya tidak pantas, ya, tidak pantas baginya untuk mengambil barang yang dibawa mereka, yang mereka pun membawa dari ayah mereka, bapak mereka, ya, hanya karena sebagai imbalan mendapatkan bahan makanan. Masa gara-gara ya aku ngasih makanan berarti aku harus ngambil barang mereka? Padahal makanan ini untuk saudara-saudaraku, makanan ini untuk ayahku. Masa aku akan ambil barang mereka? Ini sebuah hal yang gak pantas, ya, hal yang tidak etis, hal yang tidak layak.
mengambil harta mereka, padahal ya ini adalah harta dari bapaknya dan juga dari saudara-saudaranya. Ya, luar biasa. Kemudian yang keempat, kenapa Nabi Yusuf memasukkan barang-barang mereka ke dalam karung mereka? Dikarenakan agar mereka itu merasa tenang terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, merasa tenang. Jadi Nabi Yusuf memberikan ketenangan agar mereka itu tenang terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka nantinya akan datang pada tahun depannya dengan membawa saudara sebapak mereka, yaitu Bunyamin. Ya. Kemudian yang terakhir, kenapa Nabi Yusuf memasukkan barang-barang mereka ke dalam karung-karung mereka? Ini menunjukkan bagaimana akhlak yang begitu mulia pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau disakiti, beliau diperlakukan dengan buruk oleh saudara-saudaranya tatkala kecil, namun beliau balas dengan kebaikan. Ya. Dan ini sangat sulit bagi kita manusia biasa, tapi insya Allah juga bisa. Ya, orang yang menyakiti kita, kemudian kita balas dengan yang baik. Ya, itu sesuatu yang jelek kita balas dengan sesuatu yang baik. Ini luar biasa sulitnya, kecuali yang memang benar-benar Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan balasan terbaik. Ya, padahal sebelumnya telah diperlakukan yang buruk, diperlakukan yang jelek. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana akhlak yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu luar biasa, akhlak yang mulia. Ya, ketika diperlakukan yang jelek, ternyata dibalas dengan sesuatu yang baik. Ya, harta mereka atau barang-barang mereka yang mereka bawa itu masih dikembalikan lagi, ya, oleh Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam karung-karung mereka. Ya, maka ini adalah sepenggal kisah antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana mereka datang ke kota Mesir, ke negeri Mesir, untuk bisa mendapatkan makanan, ya, dan bertemu, berhadapan dengan saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tahu, adapun mereka tidak mengenali. Lalu bagaimana kemurahan hati, akhlak yang tinggi yang diperlihatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Ya. Kemudian setelah itu pada ayat yang ke-63, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Ya. Kemudian tatkala mereka telah pulang kembali kepada ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka menceritakan kepada Nabi Ya'qub, wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapatkan jatah, dan kami akan benar-benar menjaga saudara kami. Ya.
Jadi diceritakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tentang kejadian antara mereka dengan Al-Wazir, yaitu sang menteri Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang mana sang menteri menginginkan agar saudara mereka ini dibawa pada tahun yang berikutnya ketika mereka datang. Kalau nggak dibawa, tidak mendapatkan jatah lagi. Makanya mereka tatkala melaporkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, mereka meminta kepada Nabi Yakub, yaitu ayah mereka, agar diizinkan membawa Bunyamin agar sama-sama ke Mesir untuk mencari makanan. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan jatah makanan. Sehingga mereka mengatakan, sungguh kami akan benar-benar menjaga saudara kami. Mereka berusaha. Mereka berusaha agar bisa menjaga saudaranya, yaitu Bunyamin. Namun apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, yaitu Bunyamin, kepada kalian seperti aku telah mempercayakan saudaranya, yaitu Yusuf, kepada kalian dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nabi Yakub alaihissalam ingat dengan peristiwa yang telah lalu. Tatkala Nabi Yakub alaihissalam mempercayakan Nabi Yusuf yang masih kecil kepada saudara-saudaranya, untuk main bersama, untuk dijaga ketika bermain. Namun ternyata mereka benar-benar tidak menjaganya. Bahkan mereka punya makar untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana terakhir mereka melemparkan ke dalam sumur. Dan Allah memberikan perlindungan, penjagaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka ini masih belum percaya kepada saudara-saudaranya ini. Jangan-jangan seperti dahulu kalian akan melakukan Bunyamin ini seperti kalian melakukan kepada Yusuf. Jadi tidak percaya. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf terus berusaha bagaimana caranya agar bisa mengajak saudaranya. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-65, walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Dibuka, tahu loh, ini barang-barang kami kok dikembalikan kepada kami. Kemudian mereka berkata kepada bapak mereka, yaitu Nabi Yakub, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir.
Jadi mereka kaget, ternyata barang-barang mereka dikembalikan dan mereka senang. Ya, mereka senang. Ya. Sehingga nanti tahun depannya mereka pun akan bisa datang. Mereka bisa datang ya untuk membeli lagi makanan, dan ketika barang-barang ini ternyata dikembalikan kepada kami, ini menunjukkan kami adalah orang-orang yang jujur. Ya, kami orang-orang yang jujur. Kami ke sana ya mendapatkan makanan, dan ternyata kami pun atau barang-barang kami pun dikembalikan lagi ke kami. Ya, itu menunjukkan sang menteri ya berbaik kepada kami, dan kami orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Maka kalau kami nanti membawa saudara kami, maka akan ditambah jatah gandum seberat beban seekor unta. Ya. Lalu apa yang dikatakan Nabi Ya'qub alaihissalam pada ayat yang ke-66, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Ya'qub mengatakan, aku tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama kalian sebelum kalian bersumpah. Ya, sebelum kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kalian akan membawa kembali. Jadi jangan sampai hilang seperti Nabi Yusuf dahulu. Kalian harus bersumpah bahwasanya kalian akan datang kembali dengan membawa Bunyamin, kecuali jika kalian dikepung oleh musuh. Ya. Kemudian setelah mereka mengucapkan sumpah, maka Nabi Ya'qub mengatakan, Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi ini yang diminta oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, meminta agar mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, bahwasanya mereka akan membawa kembali saudara mereka pada saat pulang, sehingga jangan sampai hilang seperti peristiwa yang sebelumnya menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari sini ya, sang ayah merelakan ya. Dan para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi Ya'qub ternyata merelakan mereka membawa saudaranya, padahal kan sebelumnya kan tidak mau, karena masih mengingat peristiwa yang lalu, yaitu anak yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam ternyata hilang. Ya. Dan kenapa kok sampai akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalam menerima? Tidak apa-apa, kalian membawa Bunyamin bersama kalian telah bersumpah akan datang kembali dengan membawa Bunyamin setelah kalian pergi ke negeri Mesir. Kenapa kok sampai menerima? Insyaallah akan kita jelaskan ya pada pertemuan yang akan datang sebab kenapa Nabi Ya'qub alaihissalam ya yaitu mau merelakan Bunyamin untuk dibawa saudara-saudaranya, dan juga apa pesan dari Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya yang akan datang kembali atau pergi kembali ke Mesir untuk mencari makanan
dan strategi apa atau nasihat apa yang disampaikan, insya Allah akan kita lanjutkan kisah tersebut pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita jelaskan yaitu pada pertemuan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama dan juga untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.